Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jamaah Masjid Jami'ar Rahman, alhamdulillah malam hari ini sama kita kumpul kembali di majelis ilmu, majelis taklim Masjid Ar-Rahman, yang mudah-mudahan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tidak keluar kita dari tempat ini melainkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah sampai di halaman 21 kitab Minhajul Istiqamah, halaman 21 baris yang pertengahan. Berapa ini? 10, baris yang ke-10 paling paling pojok belah kiri, bermula. Nemu ya. Qala mu'allifullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fuidaraini amin. Qala radiyallahu ankum. Bermula daripada perbuatan bohor, yaitu orang yang mengaku masuk thariqah padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat thariqah dan belum mengetahui akan hal ikhwal wali-wali sofia ahli thariqah yang benar di dalam perkara segala ilmu mereka itu yang besar-besar, dan di dalam segala amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin yang sekalian itu terlalu amat baik dan terlalu amat susah dan berat pada tabiat manusia. Maka dari sebab kejahilannya pada yang demikian itu, maka ia sangka bahwa perbuatan yang demikian thariqah sekarang ini ialah thariqah yang benar, sebab ia lihat bahwa itu membuat ibadah pada Allah Ta'ala dengan memberi zikir padanya, maka inilah keliru yang dikata gharar di dalam suatu perbuatan adanya. Ya, jadi ini dijelaskan oleh musannif kitab Asy-Syaikh Utsman bin Yahya bahwa ada orang-orang yang mengaku-ngaku mengikuti faham thariqah, atau thariqah itu adalah sebuah perjalanan menggapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thariqah ada berapa? Thariqah kurang lebih ada 113. Di alam dunia ini 113. Thariqah seperti thariqah Qadariyah, thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Qadariyah Naqsabandiyah, ada thariqah Satoriyah, ada thariqah macam-macam. Ya, thariqah itu kurang lebih jumlahnya ada ratusan di dunia ini. Presiden thariqahnya kebetulan ulama Indonesia, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau adalah presiden umum dari thariqah, golongan thariqah. Ada tuh organisasinya namanya Jatman, dibawa kepemimpinan PBNU. Tuh thariqah. Yang mengatur thariqah itu adalah, thariqah itu apa sih? Thariqah adalah sebuah jalan untuk mencapai ridhonya Allah dengan rangkaian amalan-amalan yang banyak, baik amalan zahir maupun amalan batin. Contoh, salah satu contoh thariqah yang menjalankan dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kurang lebih sholatnya itu 50 waktu, Pak. Sholatnya 50 waktu, karena sudah menjadi hampir diwajibkan kalau orang mengikuti thariqah gitu. Kalau masalah halia keduniaan jangan bilang, jangan ditanya. Orang yang kayak kita aja, yang awam, yang kadang-kadang iya kadang-kadang enggak, Allah masih kasih berlimpah. Apalagi orang-orang yang benar-benar istiqomah seperti di jalan thariqah tersebut. Dari bangun tidur tuh ada sholat, ada zikir, nanti terus sampai istirahat sampai duha tuh, dari subuh. Kalau dihitung-hitung itu 50
50 rakaat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra wal Mi'raj. Perintah sholatnya itu 50 rakaat. Kalau kita hitung-hitung dan kita mau jalanin dengan sunnah muakkad atau sunnah ghairu muakkad yang diajarkan oleh baginda Rasul, itu semuanya ada 50 rakaat. Yuk kita sama-sama hitung. Sebelum subuh ada yang namanya sholat fajar 2, betul? Setelah itu subuh yang wajib udah 2, 4. Habis subuh itu ada duha. Yang bagus berapa duha? 8. Benar? Nah terus ada qobliyah zuhur 2. Ada zuhurnya 4. Ada ba'diyah zuhurnya 2. Betul nggak? Qobliyah asar 2. Asarnya 4. Qobliyah maghrib 2. Maghribnya 3. Awabin maghrib itu wajib kalau orang thariqah 6 gitu. 6 tuh ba'diyah, sekalian ba'diyah itu namanya awabin, sholat sunnah awabin 6 rakaat 3 salam. Tuh kalau orang thariqah dituntun. Nanti isya-nya itu adalah qobliyah dan ba'diyah 2, 2, 4 isyanya. Nanti sholat malamnya minimal 8 ditambah 3, itu jumlahnya semua 50. Silakan hitung masing-masing dah. Gitu. Itu 50 Pak kalau orang thariqah, dan itu menjadi istiqamah wajib hukumnya bagi mereka. Ini jangan ngaku-ngaku ikut aliran thariqah tapi ngejalanin sholatnya jangankan yang sunnah sampai 50 rakaat. Kalau kita hitung yang wajib aja kadang-kadang lewat, kagak dikodok lagi. Betul enggak? Iya, padahal itu adalah tidak ada dosa besar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah faqad kafara jihara. Enggak ada dosa besar tuh kata baginda Rasul yang mengkafirkan selain meninggalkan sholat. Dosa besar apapun enggak ada yang menjadikan sebab kafir kecuali meninggalkan sholat. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Kata baginda Rasul seperti itu. Ustadz kejam banget ngomongnya. Lah emang benar itu hadis. Itu hukum. Itu nggak bisa ditawar. Baginda Rasul yang ngecap, Allah pun ngecap. Gitu. Jadi kalau nggak ada dosa yang besar selain meninggalkan sholat, maka kalau mazhab-mazhab yang lain itu seperti Syafi'i, seperti Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal, itu nggak ada toleransi dalam hal meninggalkan sholat. Mazhab Syafi'i masih dimahfum. Masih dimahfumnya bagaimana? Asalkan dikodok dan taubatan nasuha. Tuh masih enak mazhab Syafi'i. Cuman jangan ngambil yang lempengan enaknya doang. Gitu, saking ngambil lempengan yang enak, sholat subuh kesiangan mulu, kodok mulu, gitu. Maghrib di jalanan aja, ntar nunggu di rumah sambil kodok sama isya digabung. Ya ini oleh-oleh Isra Mi'raj aja yang sholat yang tadinya 50 waktu karena perjuangan Nabi Allah Musa alaihissalam memberikan salam kepada baginda Rasul, ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak kuat umatmu menjalankan sholat 50 waktu sampai 9 kali naik turun tuh berdiplomasi dengan Allah Subhanahu wa taala atas saran Nabi Allah Musa alaihissalam sampai 9 kali. Jadi dikurang 40, 45 banyakan kurangnya. Jadi cuman 5 aja kita masih banyak yang bilang bentong. Betul apa enggak? Apalagi kalau kejadian kewajibannya 50. Iya, Mbak, kewajibannya 50 baru selesai maghrib, baru selesai subuh. Enggak lama dipanggil lagi. Allahu Akbar. Ya sholat lagi. Kalau 50 jadi kewajiban. Makanya keistimewaan kalau orang-orang thariqah ini tetap ngejalanin yang 50 tersebut. Bukan berarti kewajibannya ada 50, tapi di thariqah itu ada yang namanya baiat. Thariqah itu ada baiatnya. Kalau ngikut thariqah,
belum sempurna kalau kita belum dibaiat. Ada lagi yang namanya talaki, ditalaki kita nanti, ditalkin. Kalimat zikir yang kita baca itu ditalkin sama murabbinya, sama pembimbingnya. Begitu. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa apa namanya, nggak bisa menyembarangkan gitu. Yang paling enak memang toriko, artinya kita menyontek perjalanan salafun soleh, tapi jangan nggak bakalan bisa, Pak. Nggak bakalan bisa kalau kita seluruhnya. Makanya sekarang lagi heboh kan seperti itu. Orang banyak ngaku-ngaku ikut ini, ikut itu, toriko ini, toriko itu. Padahal pemahamannya soal toriko itu cuma sesimpel pemahaman ikut-ikutan majelis, sebuah perkumpulan. Dia nggak tahu silsilahnya itu toriko, yang dia ikuti imam siapa, silsilahnya kemana. Contoh Qadariyah Naksabandiyah yang kita kenal Kiai Haji Tajul Arifin, Allahu yarham Aba Anom, Suryalaya. Bagi yang sekarang nih bahkan ada palsunya. Betul apa enggak? Ada palsunya gitu. Yang ngaku-ngaku kelompok torikoh yang paling benar, yang katanya yang bisa menyerupai atau menyamakan derajat atau makom gurunya Mbah Anom. Padahal itu bisikan iblis yang melahirkan tandingan bagi gurunya. Tuh torikoh. Makanya kita sekarang adalah yang paling simpel, kalau kata ulama, mencontoh ulama, pekerjaan beliau-beliau yang sedikit tapi yang terus-terusan kita kerjain. Jangan pekerjaan beliau-beliau yang banyak, yang gede-gede, jangan. Artinya kalau nggak ada kesanggupan, kita tiru pekerjaan ulama yang sederhana, yang kecil tapi terus kita kerjain. Ini yang bakal ngangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada pemaksaan tuh. Contoh ulama dulu ngaji, kita selesai ngaji bikin halakoh, betul apa enggak? Bikin lingkaran setelah ngaji. Kalau zaman dulu nih bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ngalamin ngaji di musola, di masjid, ada tuh yang namanya ketemu dengan guru, ketemu dengan orang-orang yang benar-benar cinta kepada ilmu. Kalau lagi majelis begini kan kita memang berdasarkan teori, Pak, berdasarkan rujukan kitab kita membahasnya. Setelah itu ambil keberkahan itu ilmu pada saat halakonya. Karena kata baginda Rasul, barang siapa yang berkumpul di halaqah majelis ilmu, dia adalah sama saja berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis majelis ilmu jangan pulang buru-buru, kumpul, ngelihat muka guru, ngelihat muka kita saling sharing. Itu di situ keberkahan ilmu. Karena kalau ilmu yang banyak gampang kita dapetinnya sekarang. Betul apa enggak? Buka handphone, ilmu. Apapun di handphone ada ilmunya. Tapi masalahnya manfaat dan berkah enggak itu ilmu. Di mana dapat keberkahannya? Yaitu halaqah yang setelah majelis taklimnya, praktek setelah majelisnya, itu yang jadi manfaat dan keberkahan ilmu yang kita gali. Dan kita ngamalinya dikit-dikit. Ustadz kemarin katanya kalau lagi ada orang meninggal, ada rezeki seperak dua perak, yang penting kita udah amalin aja, bantuin keluarga yang lagi berduka. Ya udah amalin sesuai kemampuan kita. Jangan lagi ada orang meninggal digonjang-ganjingin. Ngerti? Digonjang-ganjingin, ngerti? Disakin. Oh, rezekinya si fulan itu meninggal jangan diambur-amburin. Lah siapa yang ngambur-ngamburin? Kan diinfakin, kan disodakohin, kan dijariyahin. Kecuali rezeki harta waris dari orang yang meninggal, harta waris dari orang yang meninggal nih. Kalau seseorang itu meninggal, ada sanak familinya, hal pertama yang harus dikerjain setelah ketemu atau kehitung harta warisnya, perhatiin fidyahnya.
Fidyahnya perhatiin, keluarin dulu fidyahnya buat menambal kelalaian dia sholat, bukan nambal sholat. Jangan salah. Kelalaian waktunya, umpama johor jam 12, beliau sering kerjain jam 1, jam 2, itu yang ditambal, bukan sholatnya. Sholat nggak bisa ditambal, sholat nggak bisa diganti. Cuman dengan beras sekintal 2 kintal nggak bisa gitu. Jangan salah artian, fidyah itu menambal daripada kelalaian waktu sholat. Tuh kita keluarin. Ahli waris jangan berebut harta dulu. Tanya hutang piutangnya di sekitar dia pada masa dia hidup, keluarin, bayarin dulu. Tanya. Setelah itu kewajiban kita nih selaku yang hidup, apakah seseorang, apalagi keluarga kita, saudara kita yang telah meninggal, apakah ini orang kita hargai sebagai manusia atau sebagai kucing? Kalau kucing habis dikubur udah Pak, betul nggak? Binatang mati habis kita kubur udah putus, betul hubungannya. Kan Rasulullah mengajarkan tidak terputus amal jariahnya, tidak terputus anak yang solehnya, tidak terputus ilmu yang manfaatnya bagi beliau yang telah meninggal. Nah kita nih yang pada hidup nih, anak keturunannya, kita pikirin itu. Oh iya, masih ada nih harta orang tua gua, masih ada nih harta saudara gua. Gua pengen ngumpulin orang, doa bersama, kali aja doa gua sendiri yang ngaminin malaikat cuman sendiri. Giliran kita ngumpulin orang, ngasih makan orang, man anfaqa dirhaman faka'annama alfan dirhamin fi sabilillah. Barang siapa orang mengeluarkan 1 dirham menghormati tamu, nih kita ngundang tamu, 1 dirham kita keluarin, kata baginda Rasul, sama saja 1000 dirham di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dibilang itu ngambur-ngamburin. Itu ajaran agama. Kita ngeluarin infak dan sodako 1 dirham dengan mengundang tamu. Tamu, besok 7 hari, 3 hari keluarga gua umpama nih, ya datang ya, kita seduin kopi, kita seduin, ada kacang ya kacang, ada besek ya besek, seadanya. Seadanya kita sediain gitu. Karena mengingat beliau atau orang tua kita ninggalin nih harta. Ninggalin harta, jangan buru-buru dibagi, musyawarah tuh sama ahli waris. Umpama ada ahli waris ber-4, ber-5, dimusawarahin. Dimusawarahin. Ini orang tua kita punya harta sekian ratus juta, gua mau bikin sampai 40 hari nih, budgetnya segini, jangan dulu diganggu gugat. Ntar sisa dari sekian hari, 100 hari, kita kan berarti ada nih 1 sampai 7 nih ngumpulin orang, begitu. Jangan buru-buru ngecak warisan, jangan. Ngerti ngecak warisan? Bapak masih tanahnya basah, lo kontrakan yang ono, yang sebelah sono no wetan no punya gua ya, gua yang kulon ya, gua ruko yang sebelah sono bos. Bapaknya lagi susah payah, ditanya munkar dan nakir, jawabnya kagak ketemu-temu. Ini anak di atas dunia, di atas tanah lagi pada ngecak warisan. Ya Allah ya Rabbana. Ya seperti itu. Kita menghargai. Makanya tadi saya bilang, perumpamaannya orang tua kita, keluarga kita, manusia atau kucing kita mau ibaratkan. Gitu. Sekejam itu agama yang enggak begitu. Memang benar, hak adami itu yang dimaksud hak adami adalah termasuk harta waris yang ditinggal oleh almarhum. Itu hak beliau menikmati hartanya. Walaupun dalam bentuk yang berbeda. Di alam kubur, apakah harta duit yang banyak, kontrakan yang banyak, mobil yang banyak akan jadi manfaat bila tidak dijalankan di jalan Allah? Enggak jadi apa-apa. Ya artinya kita sebagai ahli waris ini harus memperhatikan yang paling utama.
kadang-kadang orang lupa tuh, orang lupa ngeluarin fidyah, orang lupa sakit udah lama orang tuanya dirawatin, banyak ninggalin sholat, banyak mengganti sholat gitu kan, ini lupa nggak dikeluarin lagi fidyahnya, itu main ngecak waris saja, utang piutang diingetin tapi fidyah nggak diingetin. Harusnya itu dikeluarin fidyahnya minimal satu satu hari itu satu sok, satu hari itu hitungannya satu sok itu kurang lebih 2 liter kurang lebih, 1 mud kalau bahasa orang dulu 1 mud. Nah, kalau bahasa kitabnya 1 sok itu kurang lebih 1 raup tangan para sahabat, tangannya pada gede, kurang lebih itu 2 liter gitu. Jadi ngitung orang dulu ya, abad-abad ke sono 1400 tahun yang dulu, orang-orang itu pada berkah itu 1 raup tangannya aja 2 liter gitu. Jangan 1 sok, makanya ke bahasa kitabnya kurang lebihnya 2 liter itu 1 mud. Biasanya itu dikeluarkan minimal untuk mengganti 1 bulan, biasanya 20 30 itu 60 liter. 60 liter itu minimal hitungannya 50 kilo. Ada rezeki lebih mau 1 kintal 100 nggak apa-apa keluarin, mau 1 ton nggak apa-apa, bagus gitu. Itu namanya dijadiin fidyah. Artinya itu fidyah sama dengan infak dan sodakoh jariyah. Untuk siapa? Untuk almarhum. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila syafinatin. Siapa orang yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, tanpa membawa pertolongan dari yang hidup, sama aja berlayar tanpa membawa kapal. Makanya kalau kita punya waris, kita perhatiin dulu hak beliau nih, mau berlayar beliau gitu. Jangan ada bahasa harta waris jangan diambur-amburin. Nah, diambur-amburinnya kemana dulu? Dikeluarinnya harus tepat sasaran yang yang menjadi nilai ibadah atau jariyah bagi almarhum. Kewajiban kita di situ yang masih hidup, yang ditinggal. Itu termasuk rangkaian kewajiban wajib ain bagi keluarga ahli waris. Kalau kita bagi orang lain fardu kifayah bagi orang lain. Tapi posisinya kemarin contoh kasusnya kita di sini adalah kita orang lain secara nasab. Ada ya, saudara kita yang 7 hari yang lalu baru kita peringati 7 harinya kemarin malam minggu tuh, almarhum Pak Eko. Secara silsilah, secara nasab memang kita tidak, bukan. Tapi secara agama, secara muslim dan muslim, kita sudah berusaha mencari silsilah beliau almarhum, tidak ditemukan. Maka yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain bagi kita untuk mengurusnya. Jangan main kia-kiaan kalau kata orang Romangon. Orang Romangon tuh ngomongnya begitu, jangan main kia-kiaan, ini tanggung jawab lo, ini tanggung jawab gua. Pak Eko selama ini kan deket sama lu, Pak Agus Lobes tuh deket. Harusnya tanggung jawab Pak Agus Lobes. Karena pernah jadi CS ya. Tapi nggak begitu gitu. Ini jangan main kia-kiaan. Beliau saudara kita, beliau adalah tanggung jawab kita sebagai muslim. Jadi jangan ada lagi kia-kiaan. Kebetulan beliau punya rezeki secara finansial dari hasil orang takziah atau segala macam, ya kita kelola yang baik. Yang salah itu uang takjiahnya kagak disodakoin, Ustadz Asep sama Abah Sana dibagi 2. Itu salah. Nah, yang ngomong mah belak-belakan aja ini. Betul apa enggak? Tapi kan kenyataannya enggak gitu. Kenyataannya kita semua tahu. Kita semua dari kepengurusan beliau pulang dari rumah sakit begitu dahsyatnya nunggu ambulan 1, 2, 3, Allah gampangin.
Sampai kemarin alhamdulillah terlaksana 7 hari dengan upaya ada dari ibu-ibu, ada dari segala macam. Ini menunjukkan Allah membukakan pintu rahmat bagi wilayah ini, dan dari sabab kita mengurus almarhum. Jangan jadi kapok, jangan jadi fitnah, jangan jadi ghibah, jangan jadi namimah dalam hal melaksanakan kebaikan. Gitu ya. Itu namanya bagian dari gurur. Nih contohnya gurur dalam perbuatan. Yang di versi kitab adalah tadi ketika orang merasa ikut torikoh tapi dia belum kenal torikoh itu bagaimana. Orang merasa membantu dalam halia keduniaan, dalam halia kemasyarakatan, dalam halia peribadatan. Orang merasa membantu padahal dia menikung, padahal dia bersakwa sangka. Itu adalah gurur, bisikan iblis laknatullah alaih. Makanya kita jangan tengok kanan kiri lagi. Saudara kita yang lagi butuh, yang lagi perlu, udah nggak usah pakai diworo-woro, nggak usah pakai tengok kanan kiri, nggak usah, semampunya kita. Kita bisa tenaga, ayo dengan tenaga. Kita bisa pemikiran, ayo dengan pemikiran. Kita ada rupiah, kita ada uang sedikit demi sedikit, ayo. Gitu. Yang penting adalah tidak ada dusta di antara kita. Karena kemasyarakatan itu perlu yang namanya terbuka. Artinya sekedar menginformasikan. Setelah menginformasikan, lu mau percaya kek, lu mau kagak kek, urusan lu. Kewajiban gua nyampein yang benar. Nih hasilnya, nih laporannya, nih buktinya. Masih ada yang nggak percaya? Silahkan, itu urusan lu. Betul? Jangan kita pikir-pikirin. Yang penting kita sudah berusaha baik. Karena Allah itu tidak akan memberikan satu anugerah yang namanya taufik hidayah kepada seseorang. Itu bukan hak kita, Pak. Bukan hak kita untuk merubah orang mendapatkan taufik, untuk mendapatkan petunjuk taufik supaya dia sadar menyandarkan dirinya kepada agama. Allah itu jangankan kita, Rasulullah aja nggak punya hak bikin orang itu dapat taufik. Rasulullah nggak punya hak, apalagi kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan dengan hak yang benar, dengan bukti yang benar, dengan sandaran yang benar. Mudah-mudahan kalaupun orang yang kita sampaikan tidak mau nerima, masalahnya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita sama Allah sudah kita berusaha berlaku baik dan berlaku yang sebenar-benarnya sesuai ilmu yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama-ulama salafun saleh. Itu yang sedikit demikian. Kalau kita pelihara jadi istiqomah, kalau sudah istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjiin kepada kita, Pak, innalladzina qalu rabbunallah, siapa orang yang berani bilang cinta kepada Allah, berani menegakkan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah yang batil, berani ngejalanin yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sumastaqamu, terus dia beristiqomah, berpegang teguh dengan prinsipnya, la takhaf wa la tahjan, jangan khawatir, jangan takut, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat datang tuh, kita selalu langkah-langkah kita dirahmati oleh Allah lewat para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil ngebisikin kepada kita, wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, nanti surga tempat yang akan engkau tempati wahai saudara. Makanya jangan heran Pak Eko almarhum begitu semangatnya beliau, kita nggak tahu beliau selalu hujan geledek. Saya Masya Allah terakhir hujan geledek itu beliau posting di grup masih nanggok. Itu la takhaf wa la tahzan sudah ada di hati beliau rupanya. Kemungkinan kita aku yakin itu sudah ada di hati dia.
Dia sudah merasa nyaman dengan profesi dia sudah merasa nyaman dengan berjuang ini di masjid, gitu. Terlepas dari sakwa sangka yang macam-macam, terlepas dari kekurangan dan kelemahan beliau, tapi keyakinan beliau begitu dahsyat di akhir hayatnya. Bahkan terakhir katanya minta rekamin video sholawatan, iya, di ujung terakhir, hari-hari terakhir beliau itu. Ya artinya Masya Allah tabarakallah, kita itu ambil pelajaran bahwasanya sesuatu yang kita tetapkan hubungan kita sama Allah, nggak perlu manusia itu ya silahkan manusia berpendapat apapun tentang kita gitu. Sosok johiriyah beliau bisa saja orang berpendapat miring tentang beliau, maaf gitu kan. Tapi karena kita nggak tahu hubungan dia, hablum minallah, dia begitu tertancap, begitu yakin dia dengan apapun yang dia baca, apapun yang dia amalkan, begitu yakin untuk dirinya dia ke arah yang lebih baik. Makanya Allah buktiin tuh di akhir-akhir ayat dia gitu. Ini bukan gurur Pak, itu sudah nyata, sesuatu yang diyakini dan diamalkan terus-menerus, hasilnya itu pada saat beliau wafat. Pada saat beliau wafat, dengan kemudahan di depan mata kepala kita, banyak kemudahan yang didapatkan oleh beliau. Maka itu mudah-mudahan kita yang masih terus berjuang, ditetapkan iman Islam kita, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jangan pernah kendor, jangan pernah lesuh. Ayo sama-sama terus kita berjuang di masjid dan ini di musola. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan bulan Rajab dan keberkahan bulan Sya'ban, serta sampai kita kepada bulan suci Ramadan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi, sebulan setengah kalau nggak salah awetnya ya. Awetnya sebulan setengah, saya belum tahu ini nisfu kalau nggak salah nisfu Sya'ban itu tanggal 14 Februari. Kalau daerah Jakarta Timur banyak yang sudah menetapkan tanggal 14 Februari itu nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ada anjuran daripada ulama atas dasar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca Yasin 3 kali di maghrib. Ada beberapa majelis juga yang sekalian ruahan ada. Tinggal di sini maunya bagaimana nanti dimusyawarahkan, dan saya mengaminkan saja daripada DKM nanti. Ya, bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Cukup.